Film ini bercerita tentang seorang analis yang kelelahan oleh bosnya yang sombong. Dia harus bekerja sama untuk bertahan hidup setelah pesawat mereka jatuh di pulau hutan terpencil dekat Thailand. Ketika dinamika kekuasaan di tempat kerja mereka runtuh, mereka harus menghadapi teror hutan yang mengerikan dan mengancam nyawa. Akankah mereka bisa selamat? Kita langsung aja ke ceritanya. Film ini berpusat pada Linda Liddell dan bos barunya, Bradley Preston. Linda adalah pegawai cerdas dan teladan di sebuah perusahaan besar. Dia lebih dikenal sebagai pegawai cupu, berantakan dan mudah dimanfaatkan oleh rekan kerjanya sendiri. Dia juga sering diabaikan dan tidak dihargai oleh rekan sejawatnya. Siang itu, Donovan meminta laporan analisa keuangan kepada Linda untuk dipresentasikan di ruang rapat. Harusnya saat itu dialah yang mempresentasikan laporan tersebut karena dialah yang membuatnya. Tapi Donovan melarangnya ikut dalam rapat tersebut dengan alasan kalau rapat itu hanya orang-orang penting saja, jadi tidak akan ada pertanyaan apapun, jadi Linda tidak perlu ikut. Dia memastikan kalau dia akan menyebut kalau Linda lah yang membuat laporan tersebut. Padahal Linda menyadari kalau orang ini pasti mau ngaku-ngaku lagi kalau itu hasil kerjanya. Hal itu sudah sering dia lakukan, jadi Linda nggak terkejut lagi. Ketika rekan kerjanya yang bernama Chase ngajak Icha ngedet di tempat karaoke sepulang kerja, si Linda ikut nimbrung nih, pengen diajak dan menyanyikan lagu kesukaannya. Padahal di situ Chase dan Icha udah nunjukin mimik muka jijiknya dan dia pun diabaikan. Kasihan banget. Linda yang melihat Donovan pergi ke ruang rapat, Linda pun mengikutinya dari belakang dan inilah yang dia dengar. Here is the company review I prepared. Lost a lot of sleep putting this little baby together. But no rest for the wicked. Am I right? Sepulang kerja, karena Linda nggak punya temen curhat, jadi dia curhat sama burung kesayangannya bernama Ayang. Dia berharap besok setelah Bradley resmi mengambil alih jabatan ayahnya, dia akan diangkat jadi wakil direktur sesuai dengan pesan mendiang ayahnya Bradley, amanatkan kepada anaknya. Menurut ayahnya Bradley, cuma Linda yang memiliki kemampuan analisa keuangan yang cerdas dan bisa mengembangkan perusahaannya mendunia. Karena itulah ketika Donovan mencuri hasil laporan yang dia buat dengan susah payah sampai begadang, dia nggak peduli sama sekali. Sebenarnya Linda suka sama Bradley yang memiliki wajah ganteng dan berkarisma. Ya, tapi dia lebih kesadar diri lah. Buat dia saat ini yang terpenting adalah dia segera naik jabatan dan pindah ke apartemen yang lebih besar. Linda sangat tidak sabar menanti hari bahagia itu. Dia yakin semua kerja kerasnya pasti akan terbayarkan. Dia pun merayakannya dengan makan roti bareng ayangnya sambil nonton alur cerita film seru dan lanjut nonton acara survival atau acara teknik bertahan hidup, acara favoritnya. Hari yang dinanti pun tiba, Bradley si bos barunya datang ke kantor, semua karyawan menyambutnya, tak terkecuali dengan Linda. Dia langsung menyapanya dan memperkenalkan diri sebagai calon direktur yang direkomendasikan oleh ayahnya. This opportunity to help you execute your strategic vision and lead this company into a new era of Well, and I have the right shoes already. What's that? I call these my little mules. Had these girls a long time, a lot of miles on them, and they can carry any load you throw their way. Yeah, I gotta get to it. Okay. Ih, Jijai! Sebenarnya Bradley nggak suka sama Linda yang auranya aur-auran itu, tapi dia berusaha tetap sopan di depannya karena banyak karyawan lain yang melihatnya. Pas lagi di ruangannya, Bradley menyadari kalau ada jigong yang menempel di tangannya. Bradley bukannya cuci tangan, dia malah nyuruh asistennya untuk mencium baunya. Ih, gelo! Itu pasti jigongnya si Linda. Asistennya mengingatkannya kalau ayahnya telah menjanjikan naik jabatan untuk Linda, dari manajer jadi wakil direktur. Jabatan baru dan kenaikan gaji itu sudah dia nantikan sejak lama. Ayahnya sangat mempercayai Linda karena dia adalah seorang pekerja keras. Karena Bradley benci sama Linda, jabatan itu malah diberikan kepada teman kuliahnya yang baru 6 bulan kerja di sana, yaitu si Donovan. Bradley nggak peduli sama potensi Linda. Dia juga menyuruh asistennya untuk memindahkannya ke kantor cabang yang sangat jauh dari kantor utamanya karena dia jijik banget lihat muka sama kelakuannya. Sebenarnya asistennya tidak setuju dengan keputusan sepihak Bradley. Dia mengatakan kalau ada rapat penting di Bangkok dan Donovan tidak akan bisa melakukan presentasi tanpa bantuan Linda. Kesepakatan akan batal tanpa Linda. Dengan berat hati, Bradley akan mengajaknya ke Bangkok. Setelah itu dia harus memindahkannya ke kantor cabang. Linda yang melihat Donovan lagi hahaha di ruangan si Bradley dan keluar dengan wajah ceria. Linda merasa heran, kok dia belum dipanggil juga?
Icha memberitahunya kalau Donovan sudah diangkat menjadi wakil direktur baru dan Icha sedang mempersiapkan data personal barunya. Linda yang mendengar itu langsung kaget dan emosi. Dipergi ke ruangannya Bradley dengan wajah menahan amarah. Bradley yang lagi ngerekrut calon sekretaris baru yang cantik memintanya untuk meluangkan waktunya sebentar sambil maksa. Mau tidak mau, dia menyuruh Linda masuk. Di sana Linda langsung mengungkapkan kekecewaannya. Dia merasa pengangkatan Donovan sangat tidak relevan. Karena dia baru bekerja sekitar 6 bulan, sementara Linda sudah bekerja 7 tahun, dia sudah menunggu promosi jabatannya. Si Beko malah seenaknya memberikan jabatan itu ke karyawan baru, mentang-mentang bestinya. Ya, emang sih orang lama akan kalah sama orang dalam. Menurut Bradley, Linda emang ahli dalam angka dan hasil kerjanya sangat mengesankan, tapi di matanya Linda belum cocok berada sejajar dengannya. Bradley butuh seorang wakil direktur yang pandai bergaul dan disukai banyak orang. Parahnya si Bradley menyamakan Linda dengan Jigong yang nyempil di sela-sela giginya, tidak terlihat dan menjijikan. Sedikit kata tapi menyakitkan. Linda yang mendengarnya langsung menangis. Sekali lagi Bradley memanfaatkannya dengan mengatakan kalau dia harus ikut ke Bangkok untuk mengerjakan proyek di sana dan Linda harus membuktikan kalau dia patut dipilih. Bak disambar petir, tiba-tiba seorang wanita tinggi semampai memakai cincin berlian masuk dan Bradley mengenalkannya sebagai tunangannya bernama Zuri. Walaupun Linda patah hati melihatnya, tapi dia berusaha tetap tersenyum. Tak sampai di situ aja, kata-kata Sakarsme keluar dari sungutnya kalau dia menerima keluhan bau bangke di area ruang kerjanya. Dia melarang Linda untuk makan di kantor pas jam kerja karena baunya menyebar dan mengganggu yang lainnya. Bradley menyarankan kalau makan itu seharusnya dilakukan pada saat jam istirahat saja. Walaupun hatinya dongkol, Linda cuma ngangguk-ngangguk baik. Linda mencoba untuk menahan air matanya dan pergi ke mobilnya. Di sana dia nangis sesegukan dan berusaha menguatkan dirinya untuk tetap kuat dan bertahan. Dia yakin kerja kerasnya pasti akan terbayarkan. Sabar ya Mbak Linda, jadi ikut sedih Mas Keesokan harinya, Linda sudah bersiap untuk pergi ke Thailand bersama Bradley, Donovan, dan yang lainnya. Pas lagi ngomong masalah lampiran D yang sudah dia kerjakan semalam dan dia yakin kalau presentasinya pasti akan berhasil, Linda malah dicuekin. Lagi-lagi Linda diabaikan dan tidak dihargai. Si Donovan menyadarkan Linda untuk tidak cari muka di depan Bradley. Ketika di pesawat, Linda masih sibuk mempersiapkan presentasinya dan dia sangat semangat dibuatnya. Si koplak Bradley sama Donovan malah sibuk ngobrolin golf. Ya, emang susah kalau berjuang dari bawah, apalagi nggak ada yang ngebeking di belakang kita. Si Donovan mau menunjukkan sebuah video yang menurutnya lucu, yaitu video tentang Linda yang mengikuti audisi untuk acara survival. Melihat video itu, mereka pun tertawa terbahak-bahak tanpa memikirkan perasaannya. Linda yang awalnya begitu antusias mengerjakan lampiran D yang akan dipresentasikan di Bangkok, mendadak menangis. Dia kecewa dengan bosnya yang sama sekali tidak menghargainya. Terlebih lagi dia menertawakan video itu di depan wajahnya sendiri. Dia pun menghapus berkas presentasinya. Pas lagi enak ngetawain Linda, tiba-tiba Linda terus berjuang untuk keluar dari pesawat yang hampir tenggelam itu. Setelah berjuang menyelamatkan diri di laut lepas, akhirnya Linda terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Awalnya dia pikir hanya dia yang selamat dari kecelakaan pesawat terbang itu. Dia terus berjalan menyelusuri pulau tersebut, hingga akhirnya dia menemukan Bradley, si bos yang sombong dan gak tahu diri itu. Linda mengecek keadaannya, ternyata bosnya masih hidup walaupun ada luka yang lumayan di area kakinya. Linda mencoba membuat tenda tempat untuk berlindung sementara waktu. Untungnya Linda tidak pernah melewatkan acara survival, sehingga keahliannya untuk bertahan hidup di dunia luar bisa dia terapkan. Dengan telaten Linda mengumpulkan batang daun kelapa kering dan daun pisang sampai membentuk tempat berlindung yang ya lumayanlah buat neduh doang mah. Ketika melihat langit mulai mendung, Linda membelah batok kelapa sebagai wadah untuk menampung air hujan yang nantinya akan dia minum. Maklumlah ya, kan kalau air pantai nggak bisa diminum. Walaupun Linda benci-benci tapi cinta sama bosnya, dia tetap merawat si bos agar lekas sembuh. Alhamdulillahnya Bradley cepat sadar setelah seharian pingsan. Linda yang menyadari kalau bosnya udah sadar, dia langsung memberikan minum air hujan kepadanya. Linda memberikan perhatian lebih kepada bosnya itu. Bradley menanyakan siapa saja yang selamat dan bagaimana dengan Donovan bestinya. Linda hanya berkata kalau cuma mereka berdua yang selamat.
Mendengar itu, Bradley langsung mewek dan tidak menyangka kejadian macam ini akan menimpanya. Untuk pertama kalinya si Bradley mengucapkan kata terima kasih. Si Linda ini benar-benar udah belajar banyak mengenai cara hidup di hutan belantara. Dia benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti acara survival itu dan usahanya tidak sia-sia. Kini keahliannya bisa digunakannya seperti saat dia menyalakan api dengan alat sederhana. Kita aja belum tentu bisa. Ketika beres manggang ikan, dia berikan makanan itu ke Bradley. Awalnya dia menolaknya karena dia ngerasa jijik kalau harus makan dari tangannya Linda. Tapi Linda memaksanya agar dia memiliki energi. Mau tidak mau, Bradley pun memakannya. Di sore hari menuju petang, Linda hanya bisa menatap laut seolah dia tidak menyangka kalau dia akan terdampar di pulau tak berpenghuni ini bersama bos sekaligus pria yang dia sukai. Entah harus bersyukur atau harus mewek. Keesokan harinya, Linda mencoba berburu makanan dan dia mendapatkan keong laut. Dia terlihat sangat bahagia dan memberikan keong laut itu untuk bosnya. Bradley yang udah muak dengan keadaannya saat ini, terlebih lagi dia terdampar dengan manusia aneh macam Linda yang paling dia benci seantariksa. Dia berharap bisa secepatnya pergi dari negeri antah berata itu. Menurut Linda, mereka hanya bisa menunggu sampai ada tim SAR yang mencari mereka. Linda memprediksi kalau saat ini mereka berada di sekitar Teluk Thailand dan dia tidak tahu secara pasti sudah seberapa jauh mereka hanyut. Yang dia tahu hanya ada banyak pulau kecil di sekitar sana. Right. Well, have you tried making a distress signal? You know, put your little bamboo sticks in the sand, spell out help. Sorry, that just wasn't on my top on my list of priorities. I was busy trying to keep us alive, you know. It's tracking or equipment from the plane that could have washed up. Have you been on the lookout for any of that? That should be your Yeah, focus, but okay? that's not Getting gonna- us out of here, not being fucking Susie Homemaker over here. Ketika mau berdiri, si Bradley langsung meringis kesakitan. Linda yang khawatir mengeceknya, dia memastikan kalau kakinya tidak patah, hanya luka memar aja. Ketika mau membantunya duduk, Bradley malah memakinya dan mengusirnya. Entah karena emang Linda baik atau emang udah kesemsem sama si bos gelo, ketika dia diperlakukan tidak baik, Linda masih bisa memuji kalau tangannya selembut bayi yang baru lahir. Aduh, aroma-aroma psikopat ini mah. Bukannya bersyukur karena udah ditolong, si Bradley malah mencacinya supaya dia bertindak sopan karena dia adalah bosnya di tempat kerja. Mendengar ucapannya, Linda sakit hati. Lalu dia membawa sepatu baunya dan makanan yang dia sediakan untuk si obos. Linda tidak mau bicara dengannya lagi dan memilih eksplor isi hutan di sana. Dia pikir kalau Linda akan kembali dan memberinya makanan yang lebih enak. Dipikirnya dia bisa bertahan sendiri tanpa bantuan Linda sampai akhirnya I can do this all day. setelah seharian menyelusuri hutan di pantai itu, akhirnya Linda pulang. Di sana dia melihat si Bradley dalam keadaan terkapar tidak berdaya. Linda memberinya pelajaran berharga kalau di alam liar dia bukanlah siapa-siapa, karena kasihan Linda pun memberinya minum. Setelah seharian menyelusuri hutan, dia sempat melihat jejak bagong dan dia memutuskan untuk memburunya dengan tombak yang sudah diasah. Menurutnya untuk bertahan hidup, mereka memerlukan makanan yang bergizi. Awalnya Bradley cuma tersenyum kecut, dikira berburu bagong kayak nangkep ayam kali. Beneran dong, si Linda nekat berburu bagong sendiri dengan alat seadanya. Kita lihat, apakah dia mampu memburunya? Dengan bangga, dia menunjukkan hulu bagong yang telah dia tebas. Baginya berburu cukup menyenangkan. Bradley yang melihatnya cuma bisa hokcai. Akhirnya mereka bisa makan enak setelah berhari-hari cuma makan seafood yang gak ada rasanya. Emang bagong ada rasanya. Ketika lagi makan, si Linda menertawakan ketidakmampuan si Bradley. Dia meremehkan Bradley yang cuma duduk tak berdaya, sedangkan dia menjadi orang terkuat saat ini karena sudah memberinya makan bagong yang lezat dan gurih-gurih nyoy. Mereka pun bersenda gurau. Akhirnya Linda bisa melihat Bradley tertawa bersamanya. Keesokan paginya Linda pergi mencari sumber mata air yang lebih bersih. Akhirnya dia melihat air terjun. Saking happy-nya dia memutuskan untuk mandi. Jangan mikir jorok ya guys, di sini nggak ada yang bikin anumu ngaceng. Si Linda ini tingkahnya emang rada di luar nurul guys. Kadang suka cengengesan sendiri kayak orang kurang uyah lah pokoknya. Ketika lagi menikmati mandinya, tiba-tiba dia melihat sebuah kapal dan hendak mengejarnya dan memanggilnya. Tapi seketika langkahnya terhenti.
Dia pun kembali ke tempatnya. Mood Bradley kembali rusak. Dia merasa ini sudah terlalu lama karena mereka berada di situ sudah ada 2 minggu dan bala bantuan belum juga datang. Linda berusaha menenangkan dan meyakinkannya kalau mungkin mereka akan segera diselamatkan. Jadi santuy aja bro. Begitulah kira-kira yang Linda ucapkan. Bukannya makin tenang, si Bradley malah makin emosi. Dia menyuruh Linda untuk membuat rakit dan harus mencari jalur perahu supaya mereka terlihat. Menurut Linda, mungkin membuat rakit adalah jalan terakhir yang harus mereka lakukan. Sedangkan untuk saat ini, mereka hanya harus bersabar menunggu bantuan datang dan menikmati kehidupannya saat ini. Linda cukup senang dan puas berada di sana. Dia punya makanan, air, dan Bradley cowok yang gak mungkin dia gapai. Yang paling penting, hidup di hutan gak perlu dolar bro. Emang bahlul si Linda ini. Bradley nggak habis ting-ting sama pemikirannya, padahal kulitnya udah buduk nggak kerawat dan makanannya nggak enak. Karena menurutnya Linda nggak sepaham dengannya, si Bradley jadi emosi dan memecatnya. Linda menertawakannya, sempet-sempetnya si kampret mecat padahal lagi di alam entah berantah. Karena nggak mau ketergantungan sama si Linda, dia berusaha membuat tendanya sendiri. Dikira bikin tenda dari ranting kayak bikin dari Lego kali ya? Dengan percaya diri dia melakukan hal yang sama dengan yang pernah dilakukan oleh Linda. Sementara Linda asik memperhatikannya sambil membuat topi dari daun kelapa. Linda sengaja memancing kemarahannya dengan lewat di depan tenda yang Bradley buat untuk meledeknya sambil membawa ikan yang dia dapatkan dengan tangannya sendiri. Seolah berkata tanpa gue, lu bisa apa? Karena lapar, inilah yang dilakukannya. Melihat Linda yang lagi sibuk masak-masakan, sadar nggak mampu ngapa-ngapain tanpa Linda, si Bradley betekok rela merendahkan harga dirinya demi sesuap makanan. Dia merayu Linda dan mengatakan kalau dia bisa membayar mahal setiap makanan yang dibuatnya dan dia mampu membunuh siapapun demi makanan itu. Dia pikir dengan ancaman itu bisa membuat Linda luluh. Tentu aja Linda punya kata-kata yang lebih jago. Kalau dia membunuhnya, dia makan apa besok? Bener juga ya, kan selama ini yang ngisi perutnya si ontohot kan si Linda. Bradley sempat keheranan, dari mana dia bisa mendapatkan pisau di hutan liar begini? Dan Linda cuma bilang kalau dia menemukannya dari barang yang terdampar. Melihat makanan yang menggugah seleranya, Bradley meminta maaf atas semua yang pernah dia katakan dan dia menyesalinya. Dia terus memohon-mohon agar diizinkan tinggal di tendanya kembali dan makan bersamanya. Gitu amat mas ngejilatnya. Mendengar itu Linda sangat senang mendengarnya. Bradley juga ingin Linda mengajarinya berburu makanan. Bradley terus memohon. Linda akan memaafkannya dan mengizinkannya makan kalau dia mau berkorban untuknya. Si koplak otaknya jorok malah mau nunjukin manuknya yang mini. Dan Linda menghentikan. Karena yang dia maksud bukan itu. Akhirnya dia mengizinkannya makan. Sambil makan, dia menunjukkan wajah yang penuh emosi yang harus dia tahan demi bisa bertahan hidup. Linda mengajaknya untuk berkeliling hutan di sana agar kakinya cepat pulih sekaligus mengenalkan isi hutan itu. Setelah melewati gunung lewati lembah, bersama teman bertualang, Linda memberitahunya kalau mau mencari makanan jangan ambil yang berwarna kuning, hijau, dan putih karena beracun. Dan kalau mau tahu makanan itu beracun atau enggak, cukup gesekkan ke tangannya. Kalau tangannya merah-merah dan menimbulkan alergi, berarti itu beracun. Dia juga memberitahunya untuk tidak pergi ke Pulau X karena di pulau itu penuh dengan semak berduri dan tanaman rambat yang beracun. Ketika akan kembali ke pantai, tiba-tiba Big truck down. Untungnya mereka berdua selamat. Linda yang mendapatkan pisang hijau memanggangnya. Bradley sangat menyukainya. Rasanya sangat renyah dan lembut. Belum tahu aja dia kalau pisang ini bisa dibuat jadi pruno. Pruno adalah minuman beralkohol yang terbuat dari buah yang diperam dan dia sudah membuatnya jauh-jauh hari. Di malam hari mereka meminum pruno itu dan Linda terlihat setengah oleng. Sementara Bradley bisa dibilang masih sadar lah. Linda memanggil Bradley dengan sebutan Ayang. Nama itu dia berikan untuk burungnya dan Linda sangat merindukannya sehingga tanpa sadar dia memanggilnya dengan kata Ayang. Alasan aja padahal mah emang butuh tati tayang aja. Hubungan mereka pun semakin dekat. Linda mulai menceritakan masalah pribadinya. Kalau dulu dia pernah menikah dengan seorang pria dan pria itu meninggal dalam kecelakaan mobil.
Menurutnya mantan suaminya itu adalah pria brengsek yang hobi abok dan dia tidak tahu cara mencintai seseorang. Apa yang dirasakan olehnya pernah dialami oleh Bradley juga. Sebenarnya sejak kecil dia tidak begitu dekat dengan ayahnya, dia sama sekali tidak tahu apapun tentangnya. Sedangkan ibu yang membesarkannya, dia adalah orang yang galak. Dia menyiksanya secara emosional dan fisik. Kakeknya juga jahat pada ibunya. Itulah kenapa dia berusaha memakluminya ketika ibunya melakukan itu, walaupun di hatinya memendam amarah. Ternyata benar, tentang ungkapan monster diciptakan oleh lingkungan yang buruk. Bagi Linda, Bradley adalah monster itu. Percakapan pun semakin dalam. Dan inilah yang Linda ceritakan. He was a drinker. And one night, that night, we had a big fight. This full head of steam. He was looking for those keys. Come out of my purse. Put them on the table. Let him go. Poured him his last drink. Mendengar ucapan itu membuat bulu kuduk Bradley merinding. Jangan-jangan si cupu ini psikopat lagi. Keesokan paginya, Linda terbangun dengan keadaan kepalanya pusing hebat. Ketika lagi cuci muka, dia melihat si Bradley lagi mandi sambil bugil. Matanya langsung terbelalak yang membuat terumbu karangnya bergetar hebat. Beberapa saat kemudian hujan badai datang dan membuat tenda yang sudah dia bangun susah payah hancur tak bersisa. Mereka pun berlindung di sebuah gua yang sempit. Karena kedinginan, mereka pun mempreteli semua pakaiannya untuk berbagi kehangatan. Pagi pun datang, Linda mencari si Bradley kemana-mana tapi dia tidak menemukannya. Entah apa yang sedang dikerjakannya sampai akhirnya dia menemui Linda yang sedari tadi memanggilnya. Mereka pun membangun tenda yang baru, kali ini Bradley membantunya. Karena kesulitan memotong tali, dia meminjam pisau yang sedang dipegang oleh Linda. Tapi Linda tidak mau meminjamkannya karena dia nggak mau Bradley melakukan hal bodoh dengan pisau itu. Karena udah pegel-pegel, Bradley memutuskan untuk jalan-jalan sejenak menyelusuri hutan. Karena khawatir, Linda pun ikut bersamanya. Bradley berterima kasih karena selama dia di sana, Linda sudah banyak membantunya dan sedikitnya sudah merubah karakternya. Untuk merayakannya, dia akan memasak untuknya nanti malam. Linda sangat senang mendengarnya. Malam pun tiba, suasananya berubah menjadi lebih romantis. Bradley menjelaskan masakan apa saja yang dia masak hari ini. Ketika Linda memakannya, tiba-tiba karena malu, Siti Lil Bradley beralasan kalau dia tidak bermaksud membunuhnya, hanya membuatnya pingsan aja. Linda tidak menyangka kalau si pujaan hatinya bisa melakukan hal tolol semacam itu. Karena kasihan, Linda memberinya gurita panggang. Ketika memakannya, tiba-tiba tubuh si Bradley jadi kaku. Ternyata itu bukan gurita biasa, tapi gurita cincin yang bisa membuat orang yang memakannya jadi lumpuh sementara waktu. Sungguh balas dendam yang epik. Untuk menakut-nakuti si bos Gelo, dia bercerita tentang anjingnya yang sangat nakal dan gak mau nurut. Dia selalu melarikan diri dari rumahnya. Tapi ayahnya bilang kalau si anjing gak mau nurut hanya perlu dikebiri aja, sambil mempereteli celana si Bradley. Tentu aja dia ketakutan mendengar ceritanya, terlebih lagi Linda abis ngasah pisau dan sedang membakarnya. Kesang badak kesang tiis keluar dari seluruh badannya, tapi apa daya badannya tidak bisa bergerak sama sekali dan inilah yang Linda lakukan. Now, don't be a baby. You're not gonna miss this stuff. We got a bleeder here. Karena bete abis dikerjain si Linda, selama 2 hari penuh dia cuma bisa manyun gak mau ngomong apapun sama dia. Linda merayunya kalau dia akan mencari buah yang paling enak buat bos kesayangannya itu. Pas lagi metik buah mangga, dia mendengar sebuah kapal mendekat. Sayangnya dia gak sempat bersembunyi. Ternyata itu adalah Zuri, tunangannya Bradley dan nelayan yang disewa untuk mengantarkannya. Zuri sangat bahagia ketika melihat Linda, tapi tidak dengan Linda. Dia takut kalau Zuri akan mengambil Bradley dari hidupnya. Linda berusaha tetap tenang dan seolah-olah senang bertemu dengannya. Ketika Zuri menanyakan tentang Bradley, Linda nggak bisa bohong. Dia cuma bisa bilang kalau tunangannya itu selamat dan keadaannya baik-baik saja. Zuri bahagia bukan main mendengarnya. Linda pun langsung mengajaknya untuk menemui Bradley. Pikiran dan perasaannya berkecamuk.
Zuri bercerita kalau tim SAR sudah menghentikan pencarian mereka, tapi dia yakin kalau Bradley masih hidup saat ini. Itulah mengapa dia nekat menyewa kapal nelayan untuk mencari tunangannya. Lah, bukannya dibawa ke pantai, si Linda malah membawa mereka ke tebing yang terjal. Dan tiba-tiba Linda! Linda! setelah kejadian itu, Linda kembali dengan perasaan bersalah. Badannya lemas tak bergairah. Dia merasa jadi pembunuh yang paling kejam. Emang bener-bener psikopat nih cewek. Bradley melihat sikapnya jadi lebih pendiam. Dia mengajaknya untuk berburu bagong lagi karena mereka udah lama nggak makan enak. Linda yang masih nggak enak hati beralasan kalau dia lagi nggak enak badan dan butuh istirahat untuk saat ini. Tanpa dia sadari, Bradley sudah mencuri pisau yang dia simpan. Ketika malam tiba, dia mendengar suara Zuri di pantai. Dia berjalan terseok-seok bak suster ngesot dan dia mengancam Linda kalau Zuri akan mengatakan kalau dia telah membunuhnya. Why'd you have to come? I'm gonna tell Bradley everything. You're a murderer. You are! Keesokan harinya, Bradley pergi berburu bagong sendirian. Sayangnya si bagong langsung kabur ketika mendengar pergerakannya. Bradley langsung emosi. Ketika dia melihat tangan yang menonjol dari pasir, Bradley langsung menghampirinya. Ya, dia menyadari kalau berlian yang terpasang di tangan jasad itu adalah tunangannya, Zuri. Bradley langsung nangis sejadi-jadinya. Amarahnya memuncak, dia tidak bisa menahan lagi kegilaan yang Linda lakukan. Dia langsung pergi menemui Linda dan menanyakan kenapa dia membunuh tunangannya. Awalnya Linda pura-pura amnesia, tapi ketika melihat cincin yang dikenakan Bradley, mau tidak mau dia mengatakan sebenarnya dia beralasan kalau Zuri terpeleset di tebing ketika dia mau membawanya menemui Bradley. Dia tidak menceritakannya karena dia tahu kalau Bradley tidak akan percaya kepadanya. Linda kekeh bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan. Di sini Bradley baru menyadari kalau Linda emang seorang psikopat. Sama halnya seperti dia sengaja membuat suaminya mati dalam kecelakaan. Dia sengaja membuatnya terus terjebak di negeri antah berantah ini. Paham situasi makin bahaya, Linda mau ngambil pisau di sakunya. Ternyata pisau itu ada di tangan Bradley. Karena ketakutan, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Linda langsung bersembunyi di balik pohon yang rindang sehingga Bradley tidak menyadarinya. Bradley terus mencarinya sampai dia merasa kalau si Linda psikopat bersembunyi di pohon itu. Sayangnya yang dia temukan hanya sepatunya yang bau dan tiba-tiba You motherfucker! Bradley pun terus berlari menghindari kejaran psikopat, hingga akhirnya dia menemukan sebuah villa di Pulau X. Ternyata Linda sengaja menakut-nakuti Bradley untuk tidak datang ke pulau itu, karena sebenarnya ada penghuni di pulau itu dan dia takut kalau Bradley meninggalkannya. Dia langsung pergi ke villa itu dan berusaha meminta pertolongan dari si pemilik villa, tapi sayangnya tak ada satu orang pun di sana. Ketika sedang minum air, lampu di dalam rumah itu tiba-tiba mati. Suasana menjadi mencekam. Ternyata Linda lah yang mematikannya. Ditambah lagi muncul suara Linda dari speaker keamanan. Bradley berusaha mencari pisau atau benda tajam lainnya untuk keamanan, siapa tahu psikopat ini tiba-tiba nyerang dia. Sayangnya dia tidak dapat menemukan satu pisau pun. Ternyata si Linda udah menyingkirkan semua pisau yang ada di laci dapur kecuali satu pisau yang sedang dia pegang saat ini. Pisau itu bukan dia dapatkan dari barang yang terdampar, tapi dia ambil dari villa itu. Karena emosi, dia menghancurkan CCTV yang ada di depannya. Linda mengungkapkan kalau villa itu milik seorang miliarder pialang saham yang sangat kaya raya. Hal pertama yang dilakukan adalah mematikan sistem keamanan di sana dan si pemilik tidak menyadarinya. Linda ingin mengakui sesuatu yang sangat penting. Sebenarnya seharusnya mereka sudah diselamatkan sejak lama. Tapi dia belum siap untuk kehilangan Bradley dan masih ingin bersamanya. Ketika melihat sebuah kapal yang berhenti di dermaga villa, dua orang Thailand sedang mengirimkan persediaan makanan di villa itu. Setelah semua penjaga itu pergi, dia menyelinap masuk ke dalam setelah melihat password pintu villanya. Dia memakan buah-buahan di sana seperti orang gila yang baru pertama melihat makanan, dan disitulah Linda membawa pisau itu. Dan akhirnya hanya mereka berdua yang ada di pulau itu.
Baginya hidup seperti itu sungguh sempurna. Sampai akhirnya hal yang tidak diinginkan muncul, yaitu kedatangan si Zuri maksudnya. Dan inilah yang Linda lakukan. Emang psikopat gelo si Linda ini. Sementara si Linda terus ngebacot, Bradley mencari keberadaan suara itu berasal hingga akhirnya dia mendengar suara mendekat ke arahnya. Yaps, Linda yang membawa senpi, Bradley yang ketakutan langsung memakai jurus manipulatifnya sambil termewek-mewek. Dia menyadari kalau selama ini dia sudah sangat jahat padanya. Tapi semenjak dia di sini bersamanya, dia sudah mulai berubah. Itu semua berkat Linda yang mengajarinya banyak hal, dan menurutnya Linda adalah manuk yang sangat luar biasa. Walaupun sudah disakiti, dia masih mau merawatnya dan menyelamatkannya. Bradley telah merasakan kasih sayang yang belum pernah dia rasakan dari siapapun, dan mereka bisa menjalani hidup bersama lagi di sini tanpa gangguan siapapun. Dia mulai menyadari kalau dia sangat mencintainya. Dasar buaya cubluk! Hampir aja Linda terbuai dengan ucapannya, sampai akhirnya dia menyadari kalau salah satu patung tanduknya hilang satu, dan inilah yang Bradley lakukan. Why, you crazy bitch from accounting? Strategy and planning. Setahun kemudian, kita diperlihatkan Linda yang baru, Linda yang cantik dan ikut dalam sebuah turnamen golf para selebritas. Ternyata saat ini Linda adalah seorang influencer terkenal sebagai satu-satunya korban yang selamat dari pesawat jatuh. Dia ditemukan di sebuah rakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia dikenal sebagai tokoh survival kesayangan semua orang. Dia juga seorang penulis terkenal yang menghasilkan uang jutaan dolar dari buku perjuangan hidupnya selama terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Dan kini buku itu diangkat ke layar lebar yang membuatnya semakin terkenal dan memiliki banyak uang. Tentu aja cerita si Bradley-nya di skip. Kalau diceritain semuanya masuk penjara dong dia. Linda pun memberikan pesan terakhir untuk para fansnya. No help is coming. So you better start saving yourself. Film pun tamat. Makasih guys. Udah nonton alur cerita film ini sampai habis? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. See you, bye-bye.